Selamat malam buat teman-teman semua. Wow, malam ini akan seru banget nih. Kita akan bahas cara jualan closing, pasti closing ya. Cara jualan yang pasti closing dan pasti profitable bersama Denny Santoso. Kemarin background-nya kenapa kayaknya topiknya kita mirip-mirip nih bro ya. Dan kita bisa kolaborasi banyak banget karena kebetulan yang lagi ngetrend sekarang juga lagi yang strategi jualan kemarin sales versus konsultan itu di YouTube aku tuh. Gimana tuh? Nah kemarin Gimana tuh? Ya jadi waktu itu aku sebutin yang sempat yang lain soalnya view-nya masih 200-an, yang itu sempat 1000-an lebih ternyata sama YouTube bagus. Jadi bedanya orang sales sama konsultan. Kalau orang sales itu biasanya pushy. Nge-push gitu kan, sama ya kayak Bro Denny juga sebutin pasti. Cenderungnya nge-push gitu. Di Instagram kok gak ada suara katanya? Oh, di Instagram nggak ada suara. Oke, sebentar. Suaraku masuk nggak di Instagram? Suaranya Cek. Denny masuk nggak? Gak ada suara sama sekali di Instagram, ya? Di tempatku ada loh, nggak ada masalah. Tes. Ada suara? Terus, Joshua nggak ada suara. Suara saya masuk nggak? Masuk. Suara siapa yang nggak ada suara? Suara saya ada sekarang? Ada. Yes, thank you. Suara Denny ada, suara Joshua ada di Instagram. Suaraku Joshua nggak ada. Lah, masih nggak ada kok. Sekarang udah ada ya? Udah. Oke. Thank you. Welcome semuanya sekali lagi yang baru masuk malam ini, hari Rabu malam. Paling enak Rabu malam kita ngobrol-ngobrol jualan supaya yang di sini bisa pada income-nya meningkat semua ya. Siapa yang di sini income-nya mau naik berkali lipat bersama Denny Santoso dan saya malam ini, boleh komen, boleh kasih like yang banyak. Katanya Tuhan itu ngeliatin komenan kita ya. Jadi yang komen mau berlipat-lipat, pastikan komen. Tadi aku lagi cerita sama Bro Denny, YouTube-ku yang lagi ngeviral itu sales versus konsultan. Terus Bro Denny nanya apa tadi? Ya basically kalau sales itu nge-push. Bahkan aku bilangnya sales gitu. Orang-orang kan bilangnya selalu sales gitu. Orang sales biasanya nge-push. Kalau konsultan itu nge-pull. Nah, makanya kita mau bahas malam ini apa itu strategi pull dan strategi push gitu ya. Dan kalau sales itu lebih banyak ngomong. Kalau konsultan lebih banyak nanya, kayak dokter. Kamu sakit apa? Misalnya gini, oh kamu kenapa? gitu ya. Kalau sales mencoba untuk menginfluence orang untuk meng-closing. Kalau konsultan membuat seseorang untuk meng-closing dirinya sendiri. Nah, topik hari ini strategi jualan pasti closing sama Denny Santoso. Apa nih, Bro, yang mau kita bahas, Bro? Yes, jadi banyak orang itu istilahnya kalau mau jualan itu yang di mindsetnya itu cuma cari produk gitu kan. Jadi banyak pertanyaan yang masuk ke aku itu kayak, dan aku mau jualan produknya enaknya apa ya? Gitu. Jadi kayak dokter, mau nyembuhin orang sakit tapi yang dipikirin bukan orang sakitnya. Yang dipikirin adalah obat apa yang dia bisa jual. Iya. Iya kan? Betul. Dia udah punya produk begitu, udah punya obat begitu, kayak siapa ya? Enaknya jual ini ke siapa ya? Jual ini ke siapa ya? Ya, analogi dokter ini udah paling enak banget sih. Itu kendala banyak orang tuh seperti itu tuh sebenarnya sih. Iya. Salah mindset. Itu dia ya. Nah, ini berarti yang topik yang kita mau bicarakan mindset-nya berarti ya, mindset untuk jualan sebenarnya harusnya gimana ya. Tapi sebelum itu perkenalkan saya dulu, mungkin follower ini bagi yang belum kenal siapa nih, Joshua nih gitu ya. Saya seorang certified coach, entrepreneur, founder dari Lightris Group. Saya 5 tahun terakhir bisnis coaching di Gratio, dan sekarang juga saya bangun bisnis di Lightris Group, salah satunya Expander Agency, di mana kita mengumpulkan para expert khususnya lagi expert di bidang sales, yang jago-jago closing, jago jualan, untuk bisa sama-sama kita meng-closingkan klien-klien kita. Banyak juga kita klien-klien yang mengambil jasa sales team outsourcing, jadi mereka meng-outsource dari kita sediakan orangnya gitu ya. Juga ada Fit & Co Space, membantu office operator, para building owner yang
gedungnya kosong kita bisa aktifkan juga dari orang-orang sales ini juga yang mengclosingkan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari tambahan bisa ngobrol sama kita juga ya. Dan di sini pasti tahu lah ya Dini Santoso, kalau nggak tahu Dini Santoso kebangetan. Dini Santoso seorang entrepreneur juga, founder dari Tribelio, my mentor. Ini kita udah 2 kali IG live dan di YouTube juga. Dan ya dari sejak dulu itu ya bro, dari awalnya dari fitness ya bro ya. Yes. Sekarang menjadi digital marketing. Digital marketing ya. Digital marketing. Ya. Bahkan sales juga nih. Mantap, ya. Sales dari dulu. Dari dulu, iya. Bahkan harusnya sales dulu. Dulu belum ada digital marketing ya sales ya, door to door ya. Sales dulu. Oke. Ya. Thank you. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya di komen ya di YouTube dan di YouTube dan di Instagram, langsung aja nanti saya akan bantu moderatorkan untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, langsung aja masuk ke topiknya nih, Bro Denny. Jadi mindset-nya kan katanya chicken mindset ya. Chicken mindset ya. Kalau aku domba dungu. Apa tuh? Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Kalau aku konsepnya domba dungu dan singa sangar. Kalau singa sangar itu ya tipe yang ya tadi singa sangar. Bagus banget itu. Enggak, justru bagus. Singa sangar dia mandiri, dia mindsetnya bagus. Singa sangar suka ngejar, dia ngejar, ya kan, follow up dan sebagainya. Tapi ada domba dungu juga yang suka nunggu, nunggu aja dia, nunggu dikasih makan sama gembalanya, nggak dikasih makan ya lapar ya mati gitu ya. Dan kalau nggak di push ya dia diem aja. Itu kalau prinsip. Mungkin mirip sama chicken mindset tadi ya. Takut a bit different sih. Kalau chicken mindset itu adalah self talk yang menghambat kita untuk melakukan atau take action menuju ke goal kita. Jadi tahu nih kalau misalkan belajar, misalkan kayak aku mesti jualan nih gitu kan. Terus kalau misalkan jualan online berarti mesti ngelakuin IG live kayak begini misalnya kayak gitu. Tapi dia langsung muncul tuh kayak kata-kata di dalam dirinya kayak siapa sih yang mau nonton? Aku kan bukan siapa-siapa nih. Kemudian kayak aku follower masih dikit nih gitu. Semua hal yang muncul di kepala yang membuat dirinya tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Itu yang disebut dengan chicken mindset. Karena chicken out itu kan istilahnya kayak coward ya. Apa sih coward itu kayak loser gitu. Penakut. Bukan penakut ya. Coward itu pengecut. Pengecut. Iya. Wordingnya lebih tepat ke situ sih. Ya kayak gitu. Itu yang disebut dengan chicken mindset sih. Gitu. Oke. Ya berarti hubungannya sama mindset juga tadi, mindset jualan. Ya di mindset jualan ini apa sih yang berbeda nih Bro Denny dengan mindset jualan yang salah? Iya, kalau jualan yang salah itu adalah kebanyakan orang-orang itu lebih berfokus kepada produknya tadi. Sementara mindset seorang sales yang benar nih harusnya adalah sebagai seorang konsultan. Ya. Itu tadi yang sempat Coach Joshua sebutin tadi kan konsultan gitu. Nah, konsultan itu artinya adalah dia membimbing marketnya sebenarnya. Dia membimbing marketnya. Kalau namanya membimbing kan harus tahu ya kondisi marketnya sedang berada di posisi apa di dalam hidupnya atau dalam konteks tertentu dan mau dibawa kemana. Iya, itu. Harus ada 2 titik itu, titik A dan titik B. Sekarang di sini mau ke sini, itu dulu. Jadi yang salah adalah sales mengabaikan itu, kondisi market sakitnya apa semua itu diabaikan. Yang penting gue mau jualan Panadol gitu. Yang penting gue mau nyuntik deh pokoknya as a dokter gitu. Karena suntik gue harus laku. Iya. That is the wrong mindset. Jadi itu dulu gitu kan. Nah, maka pertanyaannya kita kembalikan ke teman-teman semua di sini yang jualannya gagal terus, kayak jualan susah, jualan nggak berhasil. The question adalah sebagai konsultan, Anda sudah punya belum data sakit si pasien? Nah, ceritanya begitu. Karena kita ke dokter pun kalau penyakitnya udah kompleks begitu kan, periksa darah, MRI, ronsen, semuanya. Baru dokter akan baca data. Bukan tahu-tahu ini obat jantung, ini obat ini kan. Bubar kalau kayak begitu. Banyak orang yang datangnya malah justru orang nggak sakit ditawar-tawarin obat atau vitamin gitu kan semacam. Karena dia harus laku. Harus laku. Pak, apa pusing nggak? Ini saya ada obat pusing nih Pak. Gitu ya.
Yes. Gitu. Jadi itu kesalahan terbesar. Nah, maka teman-teman di sini bisa reflect balik ke apa ya? Ke activity harian Anda ketika jualan. Apakah Anda sebagai dokter yang kayak begitu atau yang maksa gitu. Betul. Maksa ya. Kita nggak boleh maksa. Tapi harusnya berarti kalau nggak maksa harusnya gimana tuh, Bro? Ya itu tadi. Jadi kita harus tahu kan mereka di mana dari mana. Nah, habis itu kita mengajak mereka. Jadi apa sih kendalamu dari titik A menuju ke titik B? Kita malah nanya. So what is your problem sebenarnya? Problemnya itu gimana sih? Nah, misalkan kayak sekarang nih ngomongin tentang bisnis online misalnya gitu ya. Contoh paling gampang aja. Oke, aku nggak punya tim misalkan gitu. Aku nggak tech. Kemudian aku apalagi nih nggak ngerti caranya, nggak bisa ngiklan, nggak punya customer gitu. Oke, kita breakdown pelan-pelan. Kalau nggak bisa jualan live kayak begini, oh berarti mungkin public speaking-nya lemah nih. Kita ajarin public speaking. Iya. Kalau nggak bisa dapetin traffic, oh berarti ngiklannya nih nggak bener nih. Kita ajarin Facebook Ads, misalnya. Ini contohnya kayak begitu. Oh nggak ngerti cara overall structure-nya, nggak ngerti. Oh kita punya yang namanya list building mastery, ada framework-nya semua. Yes. Jadi dibedah dulu sakitnya di mana. Bukan kalau pusing, tahu-tahu ya udah hajar obat ini gitu lah. Kalau pusingnya keras sakit gigi gimana? Dikasih Panadol sembuh besok sakit lagi. Karena giginya nggak ketemu kan? Iya. Nah itu, jadi digali dulu mana sih problemnya ini. Kalau orang bilang, Dan aku nggak bisa jualan, itu kayak ya, Dan aku sakit kepala gitu. Sakit kepala banyak loh. Stres sakit kepala, dikejar-kejar debt collector sakit kepala, dimarahin istri sakit kepala, sakit gigi sakit kepala, tumor otak sakit kepala. Nah, loh. Terus obatnya yang mana? Tergantung dari penyakit sebenarnya. Berarti akar masalahnya ya yang harus dicari. Kita harus tahu dulu sekarang. Yes, kita harus tahu dulu sekarang. Gitu, akar masalahnya di mana dulu. Sehingga ketika kita tahu akar masalahnya, kita tahu posisi A atau posisi hari ini customer itu berada di mana. Dan kita tahu, oh oke, kalau dia berada di sini dan untuk mencapai goal-nya titik B tadi, dia membutuhkan A, B, C, D. Maka tugas kita adalah membuat dia mengerti bahwa dia membutuhkan ABCD. Iya. Bukan menjual. Kalau dia mengerti, dia akan beli. Gitu. Tapi kalau dijualin dan dia tidak mengerti, nggak akan beli, sama aja. Nah, berarti itu bedanya tadi pull sama push ya. Kalau dijualin tuh kayak push ya, Bro ya. Dijual tuh maksa banget push. Bahkan ini kalau misalkan ngomongin pull and push gitu ya, sometimes apa ya istilahnya ya, termnya ya. Kalau aku tuh malah mengqualify customer gitu. Mengqualify customer itu gini. Kita punya requirement untuk kamu jadi customerku, nggak semua orang bisa. Nah, itu ya. Kalau kamu nggak bisa memenuhi syarat A, B, C, D, E, kita nggak mau terima kamu kok jadi customer. Iya. Digituin. Jadi itu kayak itu di pushback malah. Itu yang maksud push itu di pushback gitu. Jadi bukan menyerang begitu, tapi kita memang push lagi. Intinya adalah kita qualifying the customer. Oke. Tekniknya macam-macam teman-teman. Bisa pakai ngobrol begini, atau pakai survei, bukan survei sih, kuesioner, pakai kuesioner. Kuesioner. Toolsnya banyak, aku lupa namanya. Ada survei monkey memang, survei monkey satu lagi. Atau Jotform. Google Form juga bisa. Jotform. Google Form bisa sih. Ya, aku lupa satu lagi, aku lupa. Kayak survei monkey gitu, tapi ada satu lagi gitu. Jadi intinya adalah ditanya dulu kayak strategi gini, ditanyain dulu. Misalkan begini. Pertama basic banget kayak namamu siapa, umurmu berapa gitu kan. Itu basic banget. Goal-nya adalah semakin orang ngisi semakin banyak, mereka tuh semakin sudah melakukan effort tertentu. Dan semakin orang banyak, bayangin ya, kalau orang udah ngisi form banyak banget, terus di-cancel, buat dia sendiri itu nggak enak. Jadi kalau orang sudah dibuat ngisi, yang enteng-enteng dulu, dia ngerasa enteng nama, umur gampang lah, jenis kelamin, oke lah. Apakah kamu mau omset berapa gitu kan, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Dia ngisi. Tapi ngisi kan gampang kan buat dia kan, ngisi-ngisian kayak gitu kan gampang. Nah, tapi itu dia invest energi. Nah, gitu. Jadi dengan memberikan sesuatu small yes, ya. Pokoknya supaya dia keluar effort kayak gitu. Nah, sampai di suatu titik adalah apakah kamu mau kalau
kamu harus melakukan action yang diminta, misalkan gitu. Ya otomatis dia ngomongnya yes dong. Iya. Masa mau join something, habis itu mau turunin 10 kilo gitu ya. Tapi ditanya, lu mau nggak bakal ngelakuin yang kita minta actionnya nanti? Terus bilangnya nggak mau. Terus lu ngapain datang ke kita? Iya. It's weird gitu kan. Ya kan dia otomatis pasti yes. Sampai di suatu titik di terakhir, tahukah Anda bahwa untuk melakukan ini semua, investasinya adalah Anda harus membayar misalkan 1 juta gitu. Mau nggak Anda membayar 1 juta untuk mendapatkan hasil yang dimaksud? Masa tadi bilang mau take action, habis itu di bawah tidak mau take action, kan conflicting sebenarnya. Jadi itu tekniknya kalau misalkan di dunia online. Tapi kalau di dunia offline itu bisa pakai ngobrol. Bisa pakai ngobrol. Misalnya kayak kita memang cari orang-orang yang action taker, yang punya waktu untuk belajar gitu. Kita tanya, kamu punya waktu nggak untuk belajar? Susah sih. Ya kalau susah jangan dulu. Mungkin belum waktu yang tepat sekarang untuk kamu join di tempat kita. Digituin. Nah, ketika di pushback, feeling ini kita main psychologic ya teman-teman ya. Begitu di push kayak begitu, yang terjadi adalah dia ngerasa lost something. Dia akan ngerasa lost opportunity. Dan orang tidak suka lost opportunity. Dia akan ngejar. Waktu sih bisa sih dicariin sih. Ngomongnya langsung kayak begitu. Oke, menarik nih. Kalau dia sampai ngomongnya begini, berarti interested ya. Dia sudah interested. Goreng lagi kita. Kita ngomongin mimpinya lagi. Mimpinya. Tapi kayak begini, butuh investasi action yang luar biasa banget. Emang kamu siap? Kerjaanmu kan banyak. Gitu lagi. Jadi dikasih iming-iming kan dia ketarik nih, pull lagi nih. Tapi begitu dia sudah tertarik, kita push lagi ke belakang tuh. Push lagi. Kayak ini, harus action taker. Buat kamu berat nggak action taker kayak gitu? Karena kalau berat ya, kayaknya kamu belum ready sih. Hal-hal kayak begini. Dia akan ngerasa kayak, bisa lah, action-actionnya apa sih? Dia akan nanya kayak gitu. Actionnya gini, kamu mesti ngerjain PR. Kalau di list building mastery, kamu mesti ngerjain PR. Kamu mesti report. Makanya tadi aku nanya, ada waktu nggak? Ada bisa action nggak? Dia langsung mikir. Karena dia nggak suka lost opportunity. Gitu. Dia akan meyakinkan kita, bisa kok. Aku action pasti bisa. Aku semangat pokoknya. Asal kamu bimbing. Boleh, kalau kita bimbing sih nggak ada masalah. Memang kita punya tim untuk membimbing. Kita punya grupnya, kita punya supportnya semua. Kayak gitu. Dia akan mengqualify dirinya sendiri. Sehingga akhirnya ketika kita saudara, tapi kita tahu nggak kamu kalau harganya itu 2,5 juta gitu. Nah, kita lihat lagi mukanya. Segitu ya. Iya, bayangin aja sekarang. Kamu mau dapetin duit miliaran. Terus mau investasi nothing. Bisa nggak? Kalau kamu bisa nyari investasi cuma 100.000 dan bisa omset miliaran, gue juga mau. Karena kenyataannya dia juga nggak tahu kan. Makanya dia datang ke kita. Gitu. So kita balikin kayak begitu. So kita qualifying. Jadi kalau kamu hanya invest 2,5 juta saja untuk dapetin miliaran dan kamu nggak siap, kamu belum layak jadi entrepreneur. Nggak ada masalah. Kamu ikut aja di tempat orang lain semuanya, coba dulu aja. Nanti kalau misalkan sudah, baru ke kita lagi. Kita open call. So that's how we do it. Right? Dia akan langsung kayak di tempat lain juga nggak ada peluang bro. Gitu. Sama aja. Iya. Nah kalau nggak, gue udah dapat duit gitu kan. Iya. Nah itu caranya mirip dengan yang aku sebut dengan cara setanin balik. Gimana Devil's advocate. Ya, tadi kan gitu. Jadi itu kan sebenarnya push and pull tadi ya. Begitu dia push, kita pull gitu kan. Begitu dia pull, kita push gitu kan. Tadi kan yang Bro ini bilang katanya waktu dia bilang susah. Oh ya berarti kamu belum waktunya gitu. Berarti konsep yang kita harus perhatikan di sini adalah bagaimana kita bisa let it go. Kadang-kadang kalau kita berjualan ya maunya dapat soalnya. Sama kayak cari pacar gitu ya mungkin ya. Pengennya gue dapet nih cewek gitu kan. Terus kayaknya kita nge-push banget malah biasanya pull. Kemarin aku bukan kemarin sih udah lama sih sama coach love coach. Ternyata caranya mirip mendapatkan customer. Temennya Lex, Denny juga, Denny Direja. Itunya dari grupnya Lex juga. Ya, tapi berarti gitu kan, makin kita push itu biasanya orang pull, sama customer juga gitu. Nah, perlu kita buat yang seperti tadi. Kita justru setanin balik. Kalau dia memang udah tertarik, Pak, bagus Pak barangnya, bagus. Tapi bukannya Bapak harusnya bisa di tempat lain. Kan lain-lain lebih murah. Misalnya gitu kan. Nah, dia akan meng-qualify dan meng-closing dirinya sendiri. Enggak sih, di barang Bapak lebih bagus sih. Apanya Pak yang bagus?
ininya dia yang sebutin lagi gitu kan. Daripada gini, karena biasanya kalau kita jadi malaikat, customer yang jadi setan. Pak, ini barangnya bagus. Kita gini deh. Pak, ini barangnya bagus ya, Pak. Ini fiturnya begini, ini warnanya begini bagus. Biasanya ntar dia cari alasan kan. Tapi kan gini ya, biasanya negatif. Ya, dia akan reject. Tapi reject. Ya, kalau tadi Bro Denny bilang ya, teman-teman yang di sini, berarti kita harus berani let go ya, untuk supaya kita bisa bisa dapetin customer ya, dan mengqualify customernya supaya benar-benar dia butuh gitu ya. Ada yang cuma cari tahu doang kan, cuma nanya harga, banding-bandingin harga, jangan kita dijadiin apa, perbandingan harga aja. Yes. Nah, ini menarik nih, kalau misalkan banyak yang di PHP karena harga gitu. Apalagi kalau di dunia online ya. Buat saya, makanya saya aku punya satu YouTube video yang istilahnya kalau customer nanya harga jangan dijawab. Iya, itu karena begitu dijawab ya. Itu fatal sih. Iya. Banyak yang komplain di video tersebut karena nggak pernah jualan, ya penontonnya itu nggak jualan. Jadi dia berasumsi bahwa dia adalah customer. Kalau gue nanya harga nggak dijawab, ya gue ngabur lah, pindah ke sebelah lah gitu. Lo jangan salah, jangan salah. Kalau ngerti cara mainnya, ini bisa main cantik nih sebenarnya. Jadi kemarin tuh ada yang nanya, misalkan, aku jualan gaun. Orang tuh banyak banget nanya gaunmu harga berapa, dijawab harganya 3 juta, ngabur habis itu. Dirit doang hilang. Di blog ada ya, gitu kan. Di blog. Pengalaman aku bro, di blog sama customer. Ada business coach loh. Terus? Jadi simpelnya gini sih, kalau misalkan kita jual gaun ya, terus ada orang nanya kayak harga gaunmu berapa? Ya kalau kecuali Anda capek banget dan tidak mau melayani itu customer, langsung jawab harga aja, hoki-hokian gitu. Kalau dia langsung, aku tertarik, ya udahlah itu hoki Anda gitu. Tapi itu bukan cara yang bagus. Yang sebenarnya harus Anda lakukan adalah Anda cari tahu kayak dokter tadi. Kan saya bilang tadi kan, istilahnya kayak dokter tadi. Di mana pertanyaannya adalah, kamu sakit apa gitu kan? Jadi kalau datang, dok, ini gue sakit nih, misalkan sakitnya yang mana gitu kan, selalu ditanya kayak gitu. So ketika nanya gaun, kita nanya untuk acara apa, gitu kan, untuk acara happy birthday, untuk acara anniversary, untuk acara merit, wedding, untuk acara apa, honeymoon, mau foto, untuk apa nih gitu. Oke, misalkan dibilang untuk merit nih, gue mau merit tahun depan lagi cari gaun gitu. Oh, mau merit tahun depan, oke, good. Carinya yang model apa? Model Jawa, model Western, model Asia, model apa gitu. Oh, model Asia atau model Jawa gitu. Oke, model Jawa. Yang mau diundang itu teman sendiri atau ada pejabat. Kan kita jadi langsung ekspor ya. Dia kan nggak kepikiran ya, ada gaun ini yang diundang siapa? Milih gaun masa ada hubungan sama yang diundang, kan nggak ada ya. Nah, itu dia jadi kayak something new di kepala dia, kayak oke, ternyata beda ya gaun buat teman sendiri sama buat pejabat. Iyalah, kalau teman sendiri rada casual gitu. Kalau ada pejabat lu mesti formal, apalagi pejabat kelas negara gitu kan. Oh, ini menarik nih. Di tempat lain aku cuma dikasih harga doang, di sini ditanyain kayak begitu. Ini expert nih orang ini nih. Interested. Harga langsung naik. Gitu. Itu jadi konsultan tuh ya, jadi konsultan dress gitu ya. Itu jualan gaun loh. Gitu kan. Tadi ada yang nanya nih, kalau jualan rumah kayu gimana? Masa nggak dikasih harga kan tadi apa? Kalau jualan rumah kayu. Rumah kayu itu rumah apa ya? Makanya. Tergantung. Berarti Anda harus jadi konsultan rumah kayu dong, gitu kan? Iya. Size berapa dan sebagainya gitu. Jadi harus tahu kan size rumahnya berapa sebagainya itu detailnya lah ya. Jadi kita itu konsultan sebenarnya, bukan sok tahu. Betul. Kalau kita cuma ngasih harga, maka yang terjadi nih kalau Anda langsung ngasih harga, seru nih. Maka customer selalu membandingkan, gitu aja. Cuman ada 2 yang dibandingkan. Yang pertama sama kompetitor yang dia tahu. Yang kedua sama dompetnya dia. Iya. Anda tidak mau dibandingkan dengan kompetitor karena Anda harusnya lebih mahal dari kompetitor. Iya. Kalau saya sih kalau mau cari profit, ya Anda harus jual lebih mahal. Kalau Anda jual lebih murah, profit Anda lebih kecil, gitu aja. Berarti Anda memberikan profit lebih besar ke kompetitor. Gitu kan. Yang kedua adalah dibandingkan dengan dompet dia. Dan dibandingkan dengan dompet dia, itu selalu lebih mahal. Punya duit pun semua dibilang lebih mahal, gitu aja. Oke. Jadi strateginya adalah Anda harus memberikan pembanding yang bukan kompetitor dan bukan dompetnya dia.
Jadi harganya misalkan 10 juta gitu. Iya. Harus ada itu dibandingkan apa? Iya kan? Maka kalau saya bilang kelas saya harganya 2,5 juta, tapi Anda bisa dapat apa sih? Bisa public speaking, bisa belajar list building mastery. Kemarin di list building mastery ada yang sudah sehari dapat 10 juta. Sehari ya, 10 juta gitu. Nah, bayar 2,5 juta sehari dapat 10 juta kan udah oke. Iya. Pembandingnya itu langsung oh iya ya berarti bisa dapat begitu. Kemarin ada yang berapa tuh? Kayaknya kalau nggak salah ada dalam waktu sebulanan ya, nggak sampai sebulan ya, 100 juta. Bayangin, bayar 2,5 juta dalam waktu sebulan. Dia ini niat banget. Karena apa? Dia bilang adalah bisnis gua udah gagal. Karena bisnis gua udah gagal, this is my last shot. Oke, saya benar-benar ya udahlah. Jadi ngomong apa gue jalanin gitu. 100 juta dapat, men. Gokil banget di Tribelio. Iya. Membernya baru 17, omsetnya 100 juta. Pakai Tribe kan ya? Gokil ya. Pakai Tribe. Karena banyak orang yang bilang gini, Dan kalau misalkan bikin Tribe, gimana ya supaya member saya ada 1.000, ada 2.000 gitu. Nah ini 17 omset 100 juta loh. Nah kan bagus banget ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi Anda kasih pembanding gitu. Kayak misalkan kemarin ketika saya jualan ini buku saya nih. Misalnya nih. Saya bilang gini nih. Ini harga cuma 149.000. Kalau Anda jalan-jalan di mall, beli t-shirt kayak dipakai Bro Joshua tuh, beli di mall misalkan, pasti lebih mahal dari 149.000. Oke, dipakai sekali digantung. Iya. Ya kan? Atau kalau Anda teman-teman di sini yang jalan-jalan di mall, ngajak pacarnya makan malam, udah pasti lebih mahal dari 149.000. Kalau di mall makan malam bareng pacar. Yeah. Yang Anda makan 8 jam kemudian keluar di toilet. Ini masuk di otak. Ada pikir. Iya. Mau investasi ke sini apa investasi ke sini gitu ya. Masalahnya di bawah bukan investasi, Bro. Keluar 8 jam lagi. Bukan investasi. Divestasi berarti ya, investasi. Itu cara membandingkan. Anchor-nya itu kayak begitu. Iya. Apa sih? Handphone 20 juta dibeli. Iya. Ada yang bilang gini, Dan aku mau jadi entrepreneur nih. Oke, tapi belum mampu bayar bukumu. 149.000 belum mampu, jangan jadi entrepreneur, men. salah mimpi itu. Iya, kalau 20 juta belum mampu, oke deh ya, gitu ya. Iya, 20 juta belum mampu, oke gitu loh ya. 9 makan berapa kali? Ya, by the way ini ngomong-ngomong LBM ini, kalau followernya Denny pasti udah tahu semua nih ya, buat follower dari saya. Mungkin ini sekalian kita infokan, ada list building mastery. Tadi udah terbukti tuh. Berapa? Bayar 2 jutaan aja itu udah dapat bisa 100 juta ya. Ada yang dapat segitu kemarin. Kemarin baru testimonial soal. Bisa dapat segitu ya. Ada yang lebih juga gitu kan. Nah, itu boleh ceritain sedikit nih, Bu. Mungkin belum semuanya tahu. Ada juga list building black book ya. List building black book, ada list building mastery online course-nya. Itu kurang lebih apa nih, Bro, yang bisa membuat teman-teman di sini jadi jualannya lebih profitable? Oke, jadi sebentar, ambil lagi bukunya tadi. Jadi ada beberapa ya, aku punya 2 buku sih sebenarnya sih. Yang satu list building ini buat Anda mengerti konsepnya seperti apa gitu. Nah, yang satu lagi adalah buku Dan is Better and Perfect di sini. Nah, di sini Anda belajar, ini cerita saya sih sebenarnya sih. Kalau ada yang bilang kayak, "Dan bisnismu apaan sih?" Nah, Anda baca ini. Ini mulai dari saya lahir sampai saya jualan macam-macam sampai cara saya PDKT valid. Ada semua ya. Teknik closing pacar itu ada di sini. Itu bisa digunakan untuk teknik closing customer juga. Iya, sama. Jadi tekniknya gimana, kemudian PDKT jarak jauh pakai. Saya ketemu istri saya itu di Twitter, jadi online juga. Gimana caranya menyapa cewek di mana semua cowok nyapain dia. Hey, boleh kenalan nggak? Hey, boleh kenalan nggak? Si ceweknya pasti kayak ignore. Dan saya harus menembus itu. Kalau saya nanya juga kayak, hey, boleh kenalan nggak? Sama aja, saya bakal lewat ignore-nya dia juga gitu kan. So my question different. I'll give you a hint waktu itu ya. I give you a hint gitu kan di sini. Yang saya lakukan adalah ketika saya mau menarik perhatian istri saya waktu itu adalah saya bertanya gitu. Saya melakukan riset market gitu kan. Wah, riset market dulu ya. Saya ketemu di Twitter kan. Ya saya lakukan adalah Twitternya ini. Saya coba cari Facebooknya. Karena Twitter kan bukan media isi banyak foto kan. Fotonya cuma satu gitu. Nah, maka saya buka belum Instagram itu 2011 soalnya.
Saya buka Facebooknya dia. 2011 tuh Saya lihat Facebook ya, masih Facebook. masih Facebook. Saya lihat Uh, Facebooknya dia. uh. Oke, menarik foto-fotonya begini. Maka pertanyaan saya ke dia simpel. Kenapa setiap kamu foto kepalamu ke kiri ya? That's a question. Gitu ya. Itu namanya pattern interrupt itu namanya. Dan dia ngebales. Iya. Masa sih? Dia bilang, masa sih? Ya, ini Dia baru ngebales, kenal ya. Baru kenal ya. Itu statement pertama. Iya. Jadi saya nggak pakai boleh kenalan nggak, hai ini. Hai kamu cantik sekali dan sebagainya, puji-puji gitu ya. No, saya pattern interrupt tuh. Saya langsung tanya, kenapa fotomu selalu kepala ke kiri? Itu memang udah tahu tekniknya gitu bro ya. Emang tahu tekniknya lah. Kalau enggak kan, kayak boleh kenalan enggak? Di-ignore men, di-ignore pasti. Cara lu tahu nggak gue Denny Santoso gitu dong? Tahu karena dia follow, dia follow, iya. Dia follow. Saya ketemunya adalah karena kok suddenly ada cewek follow ya? Gitu. Banyak sih, tapi kan melewati sortir yang ini kayaknya lumayan sih. Pertanyaan saya sesimpel itu gitu kan, dia langsung kaget gitu kan, masa sih ke kiri semua gitu. Karena memang kenyataannya beberapa fotonya dia tuh selalu ke kiri gitu, entah sama temennya, entah apa gitu kan. Kok ke kiri semua sih gitu. Ya, so itu ada di sini. Jadi balik lagi dari LBM jadi LBM bisa ke situ. Tapi ini bisa kita pakai loh, tapi bukan maksudnya ketemu customer terus Pak kenapa kacamatanya miring ya, atau bukan gitu kali ya, tapi kita harus yang menemukan sesuatu yang berbeda gitu kali ya. Yes. Jadi macam-macam sebenarnya. Macam-macam. Kalau misalkan jualan mobil gitu ya, kita bisa lihat. Saya perhatikan dari tadi Bapak lebih suka interiornya ya. Karena dia lihat dalamnya mulu gitu kan. Yeah. Bapak tahu nggak kalau di depannya bisa begini? Bapak tahu nggak kalau mesinnya, engine-nya bisa begini? Gitu. Yeah. Soalnya tadi saya perhatikan Bapak teliti sih, tapi interior doang gitu. I don't know, itu bisa dites. Karena saya nggak pernah jualan apa mobil gitu ya. Mobil. Jadi kalau saya jadi sales mobil, saya kan tanya gitu kalau di itu. Saya akan mengamati apapun itu yang ada di tempat dia untuk saya pakai jadi bahan pembuka. Iya. Gitu. Bapak kalau malam minggu, ya, gimana? Kalau yang lu tangkap? Kalau yang aku tangkap berarti sebenarnya ini ya, break the pattern ya tadi ya. Karena kan tadi yang dipakai sama Velin juga break the pattern. Orang-orang lain semua pasti boleh kenalan. Ini kita komen sesuatu yang miring gitu. Kalau di customer juga berarti kan semua orang pasti mau menjualkan kan. Halo Pak, gitu apa segala macam. Kita harus ambil sesuatu yang berbeda. Yang aku tangkap benar ya. Break the pattern. Patternnya jadi orang apa nih orang kok beda ya. Orang-orang bilang lu mau beli sama gue, kita bilang Pak, ya lu mau beli sama gua gitu kan misalnya. Atau kita lakukan tadi pushback tadi, atau bahkan kalau gini, kalau kita kan lagi calling juga nih bro ya, lagi tim lagi calling juga. Kadang-kadang orang tuh calling suka begini nih. Halo, selamat siang dengan Bapak Denny Santoso. Iya. Kayak gitu gue langsung. Iyanya udah mulai gitu, aneh kan. ya. Iya. Kayaknya KTA nih nggak perlu deh gitu kan. Ya, jadi kalau aku biasanya langsung, halo Pak Denny, apa kabar? Siapa ya? Ya Pak Denny kan gini-gini. Jadi kayaknya kayak teman deket, so kenal so deket, contoh begitu ya. Jadi sesuatu yang berbeda. Ya. Itu kayak gini. Kemarin tuh ada yang jago banget, yang super jago banget. Itu kemarin waktu aku di Jakarta di Gramedia, lagi jalan-jalan, terus ada orang minta donasi di pintu masuknya Gramedia. Pintu masuk. Jadi aku udah mau, ya. Jadi di pintu masuk Gramedia kan ada jajaran buku yang ini best selling atau new arrival gitu kan. Jadi aku kan di depan gitu kan. Itu linguistiknya, man, gila banget man. Ya setnya dia, wah itu keren banget man. Bahasa copywriting. Misalkan dia bisa begini kayak, Bapak minta waktunya sebentar, boleh Pak? Standar pertama kayak gitu. Aku bilang yes, oke lah gitu kan. Dan aku mau lebih sopan, yes gitu kan. Terus dia bisa gini, Pak bisa lihat ini Pak, bisa lihat ini. Kan otomatis aku bilang yes lagi. Jadi small komitmennya itu kecil-kecil. Pak bisa lihat ini? Bisa. Oke, kalau bisa, Pak bisa maju sebentar Pak, biar kita nggak di tengah jalan di luar Gramedia. Kita masuk aja satu step ke depan. Another yes. Aku bilang enggak di sini, it's okay. Aku gitu ya, karena aku tahu ini pasti bakal ngelit ini. Ini udah pakai yes pattern. So yes pattern. Begitu ditunjukin bisa lihat, bisa. Ya Pak maju selangkah Pak. No, I'm okay. Aku langsung cut kayak begitu karena aku tahu gitu kan. Jadi dia itu jago banget men. Yes setnya tuh kayak kecil-kecil gitu aja gitu. Bisa lihat nggak? Masa nggak bisa?
Ya kan? Kalau nggak bisa dia akan maju gitu. Tapi karena aku bilang yes, oke, dia ngajak lagi step maju. Jadi fisik semuanya itu dihiasnya kecil gitu. Itu gokil, itu keren banget sih. Small yes membuat big yes ya. Dulu ya itu kalau nggak nyadar tuh udah kena semua tuh. Iya, dulu juga aku waktu closing klien-klien di coaching ya, sengaja kita tanyain aja terus biar jawabannya iya. Boleh saya tanya Pak? Iya kan jawabannya iya gitu kan. Boleh saya sampaikan Pak? Boleh saya jelasin gitu. Jadi kita harus tanya sesuatu yang membuat orang jawab iya kalau di pelajaran dari tadi ya. Jadi harus ditanya supaya dia bilangnya iya terus. Padahal sebenarnya nggak perlu ditanya, kayak nanya aja gitu kan, nggak perlu bilang boleh saya tanya Pak gitu kan. Tapi sekaligus itu menjadi pemula dan membuat orang jawab yes. Gitu ya. By the way, teman-teman yang ada di sini, nanti kalau ikut sampai habis, akan ada banyak hadiah nih. Hadiah dari Bro Denny dan hadiah dari saya juga. Ada beberapa voucher nanti kita mau bagikan. Tapi hanya 50 ya nanti di belakang. Oke. Tadi LBM udah. Jadi belum tadi LBM. Oh belum. Ya, LBM gimana tuh? Jadi kita lagi ada promo ya. Kita lagi ada promo. Harusnya hari ini tuh terakhir. Tanggal 16 kan hari ini. Cuman karena kita ada acara kayak begini, kita extend 2 hari. Extend 2 hari. So kita ada promo Harbolnas. Jadi kita ada diskon 85% plus 20% kalau nggak salah. So Anda akan mendapatkan semuanya mulai dari ini list building black book. Kemudian ini kalau ada tadi yang masih jomblo, read this man. Literally read this man. Ini murah investasi untuk dapetin cewek. Enggak, itu cuma satu chapter doang ya. Itu cuma satu chapter doang. Kemudian Anda dapat USB, isinya digital marketing. Kemudian Anda dapat kaos, saya nggak pakai kaosnya lagi dicuci. Yang itu income datang dari action, bukan dari belajar. Kemudian Anda ikut kelas list building mastery, di mana kita ada framework-nya semua. Di sini ada framework lengkapnya semua sih. Ya, jadi di sini ada framework-nya semua begini. Iya. Gitu. Framework untuk mendapatkan Anda membangun bisnis online. Membangun bisnis online. Yes, jadi ini semua kemarin tuh harganya sekitar total semuanya ini karena kita ada tambahan lagi. Kita partnership juga dengan Coach Haryanto Kandani. Yes. Karena kita believe bahwa banyak teman di sini yang pengen jualan tapi nggak berani ngomong. Atau kalau ngomong tuh bingung gitu, kayak mau ngomong apa gitu, bingung gitu. Maka saya partneran dengan dia. Dia punya kelas juga harganya 2,5 juta gitu kan untuk public speaking-nya dia. Jadi ada kelas ini, kelas punyanya dia, ada buku saya, ada USB-nya, ada t-shirt-nya. Nah, semuanya Anda masih dapat juga pitch night ya. Pitch night itu adalah Anda presentasi di depan saya koreksi. Saya cek Anda ngomongnya apa tuh? Apakah Anda salah? Apakah ada intonasinya turun terus? Apakah ada something kayak gitu? Nah, itu teman-teman ternyata itu ngefek banget. Jadi teman-teman yang berhasil tadi omset 100 juta dalam waktu sebulan 2 bulan itu setelah mereka lewat dari pitch night gitu. Jadi itu semua the whole thing itu kira-kira 20 jutaan something deh kemarin itu totalnya. 20 juta ya. Ya, 21 something. Cuman ketika di diskon 85% dan 21%, totalnya itu sekitar hampir 2,5 lah ya, kurang lebih hampir 2,5. Tapi dapat public speaking juga, dapat list building mastery, lifetime ya. Ini by the way lifetime gitu. All things gitu. Anda dapat. So this is the whole thing gitu. Nah, untuk dapetin itu semua tadi ada ininya ya, ada linknya ya. Untuk dapetin itu semua khusus hari ini saja yang akan ini udah banyak yang mau tuh ya. Pengen mau gitu. Ini mau harus benar-benar mau nih, jangan ngomong doang ya. Hari ini langsung klik aja di link yang akan diinfokan sama tim di sini ya. Ada bit.ly/Denny X Joshua. Di situ akan ada ya informasi buat tadi satu paket complete toolbox ya bro ya, betul ya? Yes. Complete toolbox. Nah khusus yang di hari ini aja yang nonton di IG Live dan yang di YouTube akan dapat tambahan voucher dari saya, dari tim dari Xpreneur senilai berapa tuh? Ada banyak, ada 3 juta rupiah ya, konsultasi langsung sama saya dan para expert expert consultant di Xpreneur. Banyak, ada dari marketing, dari sales, operation system, human capital, keuangan ya, ada bisa konsultasi. Tapi batasnya hanya 50 yang pertama nih. Karena 3 juta kali 50 udah lumayan tuh ya. Itu boleh konsultasi. Kecuali diatur gimana tuh? Ya, nanti diatur jamnya. Tentunya kita juga nggak semuanya kita terima. Nanti
Anda akan mengisi form dulu ya. Ini yang tadi Denny bilang itu udah kita lakukan. Jadi memang harus begitu. Kita pilih-pilih klien dan untuk yang gratis ini konsultasi gratis di semua bidang bisnis akan dipilih. Tapi semoga nanti Anda pilih tapi kalau sampai nggak kepilih tolong jangan bakar rumah saya ya. Jangan komplain sama Denny. Nah, itu linknya ada di bio linki saya, biolinki.co/Joshua Sutanto. Nanti bisa ada di linknya juga di situ ya. Nah, tapi jadi dengan syarat sudah membeli yang apa tadi dari complete toolbox-nya yang 2,5 juta gratis langsung dapat voucher 3 juta bahkan lebih tuh. Vouchernya 3 juta plus 500.000 untuk sewa kantor, sewa virtual office di Fit & Co Space, ada 6 cabang. Dan ada beberapa yang lainnya nanti bisa lihat di situ ya. Oke. Itu bro, ada tambahan yang untuk yang complete toolbox itu aja? Ada tambahan? Itu aja. Ya. Supaya cepat action ya. Nah, karena udah akhir tahun, kalau tahun depan ketinggalan lagi kan ini sayang aja. Amin. 85% hanya sampai Jumat. Iya, gini loh, ini kan mumpung akhir tahun begini ya, mau liburan dan sebagainya, dan kita nggak bisa liburan kemana-mana yang jauh-jauh juga gitu kan. So manfaatkan waktu kayak begini untuk belajar lah, update gitu kan. Betul. Apalagi gitu, minggu depan libur nih ya, minggu depan enak nontonin list building mastery. Nah itu teman-teman ini bukan cuma ngomong, saya benar-benar udah ikutin juga, dan itu benar-benar step by step. Denny Santoso step by step yang nge-guide kita dari bener-bener nggak punya bisnis ya bro ya, bener ya, dari building mastery ya, dari nol banget nggak punya bisnis, mencari market gimana, survei market gimana, nanyanya gimana, cari Google gimana, sampai bisa punya funnel ya bro ya, sampai bisa punya funnel dan bisa jualan online ya, itu dia. Jadi Harbolnas sampai promo Harbolnas sampai hari Jumat. Tapi promo yang dengan saya hanya hari ini. Jadi bisa langsung diisi di situ bio linki saya, ada voucher claim. Vouchernya senilai sebenarnya nggak cuma 3 juta, tuh ada beberapa yang lain, nanti bisa lihat di situ ya. Itu banyak. Nah, kita mau bacain pertanyaan ya bro ya, boleh ya? Yuk. Tadi dari awal ada yang nanya-nanya tentang jualan ya. Tentunya kita akan pilihin lagi. Mana nih? Sebentar. Oke. Banjir hadiah. Yes, semuanya banjir hadiah. Tadi ada yang nanya kapan pitch night kelas Pak Haryanto. Jadi udah termasuk sama kelasnya Pak Haryanto ya, betul ya? Coach Haryanto ya. Pitch night-nya. Dan ini udah termasuk pitch night juga untuk yang 2 jutaan itu. Iya, jadi pitch night itu kelas saya. Nanti ada kelas saya, ada kelasnya Coach Haryanto juga. Jadi double gitu. Nah, ini ada yang nanya nih, bagaimana Fani Andajani? Bagaimana untuk agen asuransi yang masih baru banget? Jawabannya lihat LBM. Personal branding. Personal branding. Personal branding, ya. Ya, itu salah satu kuncinya. Jadi, agen asuransi yang masih pertama banget, please join list building mastery. Oke, why? Karena setiap pitch night, pasti ada satu orang yang agent asuransi nanya, saya agent asuransi. Jadi topik agent asuransi ini sudah dibahas kayak bolak-balik banget sebenarnya. Jadi kuncinya malah begini teman-teman yang jualan asuransi ya. Anda jualan asuransi tidak boleh menggunakan kata asuransi, dana darurat dan sakit kritis. Itu nggak boleh disebut. Gimana caranya? Itu dia. Ada tekniknya. Itu dia. Iya. Karena begitu Anda sebutin 3 kata kunci tersebut, market Anda akan langsung no, saya nggak mau dengar, saya anti itu semua. Udah ditawarin orang lain lah, udah nolak 10 orang lah gitu, capek banget. So itu yang terjadi teman-teman. Jadi ketika Anda menggunakan keyword itu men-trigger customer untuk ngabur dan Anda tidak tahu Anda baru dan Anda menggunakan keyword tersebut. Very dangerous. Itu dia. Iya. Ya, jadi kalau personal branding ya. Edukasi. Habis itu edukasi belajar LBM sama list building black book. Yes. Itu udah pasti ya. Personal branding ya. Dan jangan pakai kata-kata yang memang di orang yang itu dia. Ya, mungkin kalau tambahan saya
mungkin bisa pakai dengan edukasi financial. Ya, Ya, biasanya kan kalau asuransi kan agree. part of protection kan, ada apa tuh? Saya lupa, ada bagian yang active income, ada yang di saving, ada yang buat giving, dan ada protection kan gitu. Jadi mungkin bisa ke arah situ, ya. Ada juga yang nanya tadi, dalam jualan lebih mudah sedikit kali banyak atau banyak kali sedikit, apa ini ya? Bagaimana Aku supaya bisa balikin. banyak kali banyak? Oh, Aku sedikit balikin. kali gede ya. Ya, aku balikin. Kamu bisanya yang mana? Nah, Bisanya yang mana? Karena skillnya berbeda. Bisa nggak datengin traffic banyak? iya. Kalau jualan nggak bisa, datengin traffic banyak nggak bisa ya, semuanya nggak bisa gitu aja. Iya. Nah, for me kayak gini sih, teman-teman. Kemarin tuh saya sempat posting di Instagram saya, skill untuk jualan online banyak banget loh. Pertanyaannya ada yang mana? Yang sudah bisa. Ya, ada yang mulai dari skill sales, skill marketing, skill public speaking, skill design, content creator, market research, product research, content research, closing, negotiation, macam-macam. Belum lagi ngomongin tentang bikin tim, leadership, management, SOP, financial. Itu semua hanya untuk jualan online. Baru untuk jualan online. Ya kan, banyak gitu kan. Jadi kalau memang mau laku banget, skill Facebook Ads bisa nggak? Jadi kalau Anda cuma mikirnya cuma produk saya ini, ya ada missing link-nya banyak. Bikin kontennya gimana, promosinya gimana, siapa yang mau di-endorse, iklannya kemana, ngomongnya apa, copywriting-nya apa, funnel-nya apa. Nggak jadi semua kan. Makanya jangan fokus ke produk doang gitu. Ini semua harus dikuasai. Makanya ada namanya belajar. Anda belajar dari TK sampai kuliah hanya untuk create ijazah yang habis itu dijual. Ijazahnya dijual, bukan diri Anda. Buktinya apa? Kalau ijazahnya hilang, bingung kan? Cari kerjaan. Ya kan? Ada sekolah segitu lama hanya untuk segitu. Sementara skill yang benar-benar menghasilkan nggak pernah dipelajarin. Sekolah itu ngajarin skill untuk dijual. Problemnya adalah kita nggak dibekalin cara menjual skill kita. Iya. Belajarnya gotong royong dan berbudi baik gitu kan. Iya, itu dia. Berarti harusnya setelah kita lulus kuliah, kita belajar terus dengan hal-hal yang... Belajar terus lah. Saya juga belajar banyak, belajar terus gitu. Baca buku, nonton course, ikutan mastermind di luar negeri, saya ikut semuanya. Iya. Sampai kalau cerita misal, sedikit, gimana? Gimana, nggak apa-apa. Lanjut. Ya, kemarin kan aku lagi nonton, gini kan aku juga banyak beli-beli, makanya kemarin berasa sama Denny juga tuh beli video training dari Peng Joon, training dari Nick Osmin, dari mana-mana tuh, dari luar negeri gitu ya. Memang mereka pakai caranya itu tadi, di-qualify dulu, nggak semuanya bisa diterima. Cuman kemarin lagi mau cerita gini, anak saya tiba-tiba kan lagi nontonin itu gitu ya, lagi nontonin Denny juga kadang-kadang gitu. Terus Pak tanya, Papa kok kapan ini abis work malam tuh nonton itu kayak belajar. Mereka anggapnya kan itu belajar. Tapi I enjoy it. Aku bilang gitu sama anakku. I enjoy it tuh, ini kayaknya seru banget nih nontonin Denny Santoso, nontonin Danlok gitu ya. Justru itunya mindset kita yang harusnya pasang di situ, bukan lagi nonton startup aja. Nonton startup juga boleh, Jipyong dan sebagainya. Tapi tim Desan. Tapi, ya, Dosan ya. Tim Desan. Dosan ya. Denny Santoso. Iya, sama dong bro. Jipyong soalnya terjebak tuh di bisnis ya. Kita banyak bantu pebisnis juga untuk supaya keluar dari terjebakannya. Jadi mindset kita memang harus belajar kayak Bro Denny bilang tadi. Dan bahkan kalau ya makanya kalau aku udah enjoy tuh dengerin Denny, dengerin ya orang-orang yang memang kita mau belajar tuh udah jadi entertainment buat kita. Kita harusnya bisa bikin gitu tuh. Nah, udah jarang tuh nonton, ada juga sih kali-kali nonton Ford versus Ferrari, kemarin bagus tuh. Ya. Oke, ini masih banyak pertanyaan, kita pilihin aja. Maksudnya show the dream, sell the how itu gimana? Beef skin. Pernah sekolah nggak? Sekolah itu show the dream, sell the how. Yes. Kalau masuk kuliah ini lulus jadi dokter, nah kan show the dream ya. Wah, jadi dokter keren lah, income-nya inilah, bisa ngobatin orang sakit. Jualan caranya, sell the how kan.
Kalau lulus jadi pilot, kalau lulus jadi lawyer. Iya. It's the same thing. Sekolah kita tuh jualan mimpi, jualan ini, menunjukkan mimpinya, jualan caranya. Gitu. Iya. Sell the how. Itu sebenarnya. Mm-mm. Course-course di luar sana itu sama. Sell the dream, show the dream, sell the how. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Itu salah nggak? Ya enggak lah. Enggak lah. Enggak lah. Karena apa? Agama juga ngelakuin hal yang sama. Ya kan? Kita beragama buat apa? Mati masuk surga, hidup banyak rezeki. Itu kan dream. Iya kan? Ya jadi caranya ya berdoa ya inilah, jangan berdosa lah itu ini macam-macam, sholat 5 waktu whatever, apapun itu caranya. Itu yang dijual sebenarnya. Istilahnya kayak begitulah ya. Untuk mencapai ini lakukan ini gitu. The same thing konsepnya. Jadi nggak ada yang salah gitu teman-teman. Iya, itu dia. Oke, di Instagram waktunya udah tinggal sedikit nih bro. Kita lanjut atau gimana? Nggak apa-apa, terserah mau di close ya. Oke. Oke. Jadi kita tutup dengan ini ya. Kita tutup dengan nanti mungkin kita bisa lanjut di YouTube sedikit karena ini udah tinggal sedikit, takutnya mati. Jadi bagi teman-teman yang ingin langsung belajar ya list building mastery, list building black book, apalagi tadi, bro? Ada public speaking-nya. Public speaking, Coach Haryan Bakadani sudah termasuk di situ. Dan apalagi? Dan USB, digital marketing. Termasuk pitch night juga bisa di pitching langsung sama Denny Santoso. Buku 2 ini dapat juga. Dan yang subscribe di malam ini ya langsung juga nanti bisa voucher claim dari saya. Ada voucher untuk business check up senilai 3 juta, konsultasi langsung sama saya dan para expert tim lainnya di bidang marketing, sales, operation, human capital dan keuangan masing-masing. By the way, di Expander Agency bagi para pebisnis yang ingin bukan hanya merekrut karyawan tapi outsource sales team, bisa hubungin tim kita nanti. Dan juga kita banyak expert-expert yang berkumpul di Expander Community. Ada juga Expander Institute, ada beberapa online course yang bisa dilihat. Nanti ada Persuasion, satunya nanti bisa kita collab juga tuh bro ya, Persuasion. Jadi Persuasion in Action. Itu akan diajarin caranya 8 cara maksa tanpa paksa. Bikin jurus nurut tanpa marah-marah. Ada juga gamification. Gamification itu cara maksa tanpa paksa yang kedua dengan membuat sistem kerja kayak main game. Nah itu kebanyakan sekarang lagi banyak dapat klien itu bro. Jadi bagi teman-teman yang memang terjebak di bisnis, ingin keluar bisnisnya udah besar, tapi ketergantungan sama pemiliknya, kita bantu buatkan sistemnya langsung, ya bukan hanya di coaching, tapi benar-benar ada tim expertnya nanti yang membantu membuatkan SOP, laporan dan sebagainya. Biar autopilot nih ceritanya. Biar autopilot, tapi benar-benar kita yang jahitin, jadi kita nggak akan ajarin Anda saja, tapi kita yang lakukan, gitu ya. Ada tim-timnya yang memang expert. Nah bagi expert juga boleh, yang lagi freelance, yang lagi nganggur-nganggur. Expert tertentu di 5 bidang itu boleh gabung di Expander Community. Tentunya juga nanti kita akan pilih ya yang memang menjadi yang eligible dan bisa membantu klien-klien kita. Ya, mantap itu. Itu ya. Mantap. Nah, sambil thank you semuanya dan sambil menunggu Instagramnya habis, masih ada pertanyaan. Ini teman-teman, di screenshot ya, di share. Tag ke Coach Joshua Sutanto ya, dan saya Denny Santoso, kasih tahu Anda dapat insight apa sih hari ini yang paling wow banget gitu. Ya, jadi di follow saya Denny Santoso dan Coach Joshua Sutanto. Ya, gitu. Boleh follow kita. Jadi dapat insight apa, biggest learning-nya di malam ini ya. Di malam ini dapat biggest learning apa? Banyak tadi. Kalau saya rekap, tadi pertama kita ada strategi push dan pull ya, bro ya. Bahkan itu bisa dipakai juga untuk menggait pasangan. Strategi push and pull. Cara yang Denny Santoso pakai tadi kurang lebih kayak tadi namanya devil's advocate. Kita justru harus setanin balik tuh si customer-nya supaya dia meng-closing dirinya sendiri, gitu kan? Atau kita bertanya supaya dia meng-closing dirinya sendiri. Apalagi tadi itu, terus itu ya. Kurang lebih itu push dan pull strateginya supaya kita bisa jualannya bisa profitable, dan mindsetnya kita harus benar, jangan chicken mindset, jangan mindset domba dungu, tapi mindset singa sangar. Atau mindset apa bro kalau itu? Mindset ya, bagus lah ya.
Aku di TikTokku kemarin kayak banyak yang kayak nggak banyak sih, ada 1-2 orang yang kayak komentar gitu kan. Aku ngomong apa, mindset apa gitu kan, dia komentar kayak harusnya begini, harusnya begitu gitu kan. Terus aku tanya balik, terus hasilnya sendiri buat kamu gimana sih? Iya. Dia sendiri juga masih struggling gitu kan. Oh my goodness, kalau hidup Anda banyak susahnya, mindset Anda itu banyak salahnya gitu aja. Jadi jangan Iya. di kemana-kemanain gitu kalau mindsetnya masih Betul. banyak salahnya. Kalau masih Iya. struggling, ya berarti mindset Anda banyak salahnya gitu aja. Mindset itu ya. Jadi Ya, hilangkan semua negatif image, destructive cellular memory, bisa ke sana. dan unhealthy beliefs ya. Itu dia. 3 Harusnya ada itu 4, bro. harusnya. Kenapa? Harusnya ada 4 itu, bro. Satu lagi physical issue, gue hafal. Oh, hafal ya? Aku nggak hafal itu. Iya, ya kemarin baru ketemu lagi ya. Menarik. Itu yang Ntar nggak aku butuh ngerti di WA deh itu. kita sama-sama berguru sama satu Siap. ini ya, mentor. Siap. Oke, mungkin kita baca pertanyaan lagi sambil ini menutup ya. Gimana? Cukup Tadi waktunya. udah. Mungkin udah kali ya. Caranya autopilot dan sebagainya nanti bisa kontak di YouTube saya, di YouTube-nya Ya, Denny itu Santoso langsung juga aja. ada Instagram Denny Santoso dan Instagram saya. Dan juga pastikan tadi yang seperti Denny bilang di screenshot kita dan di post di story, di feed Anda atau di komen belajar apa hari ini gitu ya. Oke, thank you banget Bro Denny Santoso dan thank you semua 200 orang yang sudah hadir di malam ini. Sampai ketemu di session berikutnya.